Gimana cara dengerin tubuh sendiri? Selamat datang di Sadar Circle bareng aku, Irene The Journal. Tempat kamu pulang ke diri sendiri lewat journaling, mindfulness, dan refleksi diri. Halo semua, selamat datang di video hari ini. Aku mau mulai dengan sebuah pertanyaan sederhana. Kapan terakhir kali kamu benar-benar duduk diam, tarik nafas dalam, dan nanya ini ke tubuh kamu? Apa kabar hari ini? Kalau boleh jujur, mungkin sebagian besar dari kita nggak pernah. Kita bangun pagi, tangannya langsung ambil HP, ngecek notifikasi, mikirin kerjaan, dan mikirin deadline. Tubuh kita bahkan belum sempat menyapa kita, tapi kita udah jejelin diri dengan ribuan informasi. Coba aku tanya, pernah nggak kamu bangun, badannya terasa berat banget, tapi kamu tetap maksa diri untuk berangkat kerja atau sekolah? Kamu bilang ke diri kamu sendiri, ayo jangan manja, semangat dong. Padahal tubuh kamu udah kasih sinyal yang jelas, aku butuh istirahat. Atau pernah gak waktu kamu lagi stres, tiba-tiba perut kamu mules, kepala kamu pusing, tapi kamu anggap enteng. Palingan masuk angin, kamu minum obat, lalu terus jalan. Atau mungkin lebih parah, kamu terus nge-push tubuh kamu, bilang, aku kuat, aku bisa. Sampai akhirnya tubuh kamu jatuh sakit keras. Dan baru setelah itu, kamu berhenti. Kalau kamu pernah ngalamin hal-hal seperti itu, kamu gak sendirian. Jutaan orang lain ngalamin hal yang sama. Kita sering lupa satu hal yang penting. Tubuh sebenarnya selalu bicara, tapi kita jarang dengar. Kita lebih sibuk dengerin dunia luar. Dengerin deadline, dengerin ekspektasi orang, dengerin tuntutan sosial. Sementara suara tubuh kita sendiri, kita suruh diam. Bayangin ya, tubuh ini adalah sahabat yang paling setia. Dia ada sejak kamu bayi, nemenin kamu belajar berjalan, nemenin kamu jatuh bangun, nemenin kamu di masa-masa paling sulit. Tapi sayangnya kita sering jadi sahabat yang buruk. Kita abain dia. Kita suruh dia nurut, kita paksain kehendak kita. Lama-lama tubuh gak lagi bisa bicara dengan lembut. Dia harus teriak. Dan cara teriaknya adalah lewat sakit, lewat kelelahan, lewat penyakit. Jadi pertanyaan penting untuk hari ini adalah, kalau tubuh kamu bisa ngomong sekarang, apa yang dia mau bilang ke kamu? Aku mau ajak kamu jalan bareng, kita akan kupas bareng, kenapa kita bisa kehilangan koneksi dengan tubuh. Kita akan belajar bahasa-bahasa tubuh. Kita akan praktek latihan sederhana untuk dengerin tubuh. Kita akan lihat gimana neuroscience dan tradisi spiritual kuno sepakat soal ini. Dan akhirnya kita akan bayangin hidup seperti apa kalau kita benar-benar selaras dengan tubuh kita. Kalau kamu siap, yuk kita mulai. Sejak kecil kita udah diajarin untuk menolak suara tubuh. Bayangin masa sekolah dulu. Kamu ngantuk di kelas, mata kamu berat, tubuh kamu minta istirahat. Tapi guru kamu bilang, jangan tidur, fokus. Dari situ kamu belajar, ngantuk itu salah, kamu sakit perut. Orang tua kamu bilang, udah minum obat, jangan lebay. Jadi kamu belajar kalau rasa sakit itu gak penting. Atau kamu nangis, kamu ngerasa sedih. Tapi lingkungan kamu bilang, udah jangan cengeng. Kamu belajar kalau air mata itu adalah kelemahan. Akhirnya kita tumbuh besar dengan keyakinan bahwa suara tubuh sama dengan gangguan. Dan apa yang kita lakuin? Kita matiin suara itu. Kita paksa tubuh kita untuk diam. Padahal tubuh itu kayak rumah dengan alarm. Kalau ada maling, alarmnya bunyi. Tubuh pun sama. Kalau ada stres, ada emosi yang gak keproses, atau ada kelelahan yang menumpuk, tubuh kita akan kasih tanda. Kepala kita mungkin jadi pusing, jantung kita mungkin berdebar, perut kita mules. Tapi apa yang kita lakuin? Kita matiin alarm itu. Kita minum kopi biar gak ngantuk, kita minum obat biar bisa terus jalan, kita scroll medsos biar gak sempet ngerasain rasa gak enak di dalam. Kita sibuk kerja biar gak sempet mikir. Masalahnya, kalau alarm terus dimatiin, tubuh gak berhenti ngasih sinyal. Dia akan makin keras. Kalau sinyal lembut didengar,
dia akan kasih sinyal yang lebih kuat. Kalau itu pun diabaikan, dia akhirnya teriak lewat sakit. Aku kenal seseorang yang bangga banget bilang, aku tuh gak pernah sakit. Aku gak pernah izin kerja. Dia ngerasa tubuhnya kuat, tapi suatu hari dia jatuh pingsan di kantor. Setelah diperiksa, ternyata dia tuh mah kronis. Kenapa? Karena bertahun-tahun dia menahan stres, menahan perasaan, gak pernah dengerin tubuhnya. Jadi sekarang aku tanya ke kamu, apakah kamu sedang hidup dengan tubuh yang alarmnya sudah bunyi sejak lama, tapi kamu terus matiin? Nah, kalau tubuh selalu bicara, bahasa apa sih yang dia pakai? Jadi tubuh tuh bicara lewat 3 hal. Fisik, emosi, dan energi. Bahasa fisik mungkin sakit kepala setiap sore, nggak selalu karena kurang tidur. Bisa jadi pikiran kamu penuh, bahu yang kaku nggak selalu salah bantal. Bisa jadi kamu kebanyakan tanggung jawab. Pencernaan berantakan nggak selalu soal makanan. Bisa jadi kamu nelen emosi yang nggak pernah kamu cerna. Kalau bahasa emosi, marah bisa bikin rahang kita keras dan tangan mungkin mengepal. Sedih bisa bikin dada sesak. Cemas bisa bikin jantung berdebar dan perut kencang. Itu sebabnya orang suka bilang trust your gut. Itu nyata. Usus kita tuh punya jutaan neuron, sering disebut otak kedua. Nah, sekarang bahasa energi. Pernah nggak kamu tidur 8 jam tapi tetap capek? Atau tidur cuma 4 jam tapi malah seger? Karena energi itu bukan cuma tentang fisik. Ada energi mental, emosional, spiritual. Kamu pernah nggak ngobrol sama orang baru 10 menit tapi langsung rasanya drain banget, kayak capek banget? Atau sebaliknya, ngobrol 2 jam sama orang lain tapi malah ngerasa penuh energi. Nah, itu tubuh kamu yang bicara. Siapa yang selaras sama kamu, siapa yang bikin kamu energinya terkuras. Jadi tubuh selalu bicara. Pertanyaannya, kita mau denger atau enggak? Sekarang kita lanjut ke praktek. Karena teori tanpa praktek nggak ada gunanya. Coba duduk rileks. Kalau nyaman, pejamkan mata. Tarik nafas dalam, lalu hembuskan. Mari kita mulai dari kepala. Rasakan ada ketegangan atau enggak. Kepala depan, bagian belakang, kiri atau kanan. Lalu turun ke leher. Kaku atau rileks? Rahang, apakah ada ketegangan? Ke bahu, rasanya berat atau ringan? Dada, lapang atau sesak? Perut, lega atau kencang? Kaki masih berenergi atau rasanya lelah? Kalau ada rasa gak nyaman, jangan buru-buru diusir. Katakan aja, aku dengar kamu, aku lihat kamu. Sekarang bayangin tubuh kamu bisa bicara. Kalau perutnya kencang, mungkin dia bilang, aku cemas. Kalau bahu berat, mungkin dia bilang, aku bawa beban terlalu banyak. Tugas kamu bukan untuk membantah, tapi untuk mendengar. Sekarang ambil jurnalmu dan tulis 3 hal. Sensasi tubuh apa yang paling kuat hari ini?
Emosi apa yang muncul? Lalu apa pesan tubuhmu? Contoh, bahuku kaku, aku takut gagal. Aku akan kasih waktu beberapa menit. Silakan menulis. Sekarang, perhatikan nafasmu. Kalau kamu aman, nafas kamu dalam dan tenang. Kalau terancam, nafasmu pendek dan cepat. Sekarang yuk kita latihan. Tarik nafas 4 detik. Tahan 4 detik. Buang 6 detik. Ulangi ini beberapa kali, lalu rasakan perubahan. Dan terakhir, respon tubuhmu. Kalau kamu haus, minum. Kalau ngantuk, tidur sebentar. Kalau pegel, coba stretching. Sesimpel itu. Tapi sering banget kita abaikan. Nah, dari sisi neuroscience, ada fakta menarik. 95% respon kita sehari-hari datang dari bawah sadar. Tubuh lebih cepat bicara daripada pikiran sadar. Misalnya, tanganmu berkeringat, jantung berdebar. Baru pikiran kamu sadar, oh, aku tuh gugup. Artinya, tubuh adalah pintu tercepat menuju bawah sadar. Dari sisi spiritual, banyak tradisi kuno yang bilang tubuh adalah cermin jiwa. Yoga bilang tubuh adalah kendaraan jiwa. Mindfulness bilang tubuh adalah pintu ke saat ini. Tradisi timur bilang sakit di tubuh adalah tanda bahwa ada luka batin yang belum sembuh. Jadi kalau kamu ingin lebih dekat dengan diri kamu, coba deh dengerin tubuh kamu. Dia adalah guru terbaik kamu. Sekarang bayangin kalau kamu benar-benar dengerin tubuh setiap hari. Kamu gak lagi maksa kerja 12 jam nonstop. Kamu tahu kapan berhenti, kapan jalan. Kamu bisa bedain lapar fisik dan lapar emosional. Kamu jujur sama diri sendiri. Kapan butuh nangis, kapan butuh ditemani, kapan butuh diam. Hidup kamu akan terasa lebih ringan, lebih jujur, lebih selaras. Karena kamu jalan sesuai irama tubuh kamu, bukan paksaan luar. Nah, kadang tubuh bukan cuma bicara soal capek. Dia juga menyimpan cerita lama. Misalnya, setiap kali kamu dengar nada suara tinggi, kamu langsung tegang. Padahal gak ada yang marah sama kamu. Itu adalah tubuh kamu yang mengingat masa kecil waktu sering dimarahi. Atau setiap kali mau tampil di depan umum, perut kamu mules. Itu tubuh yang mengingat rasa malu yang lama. Tubuh menyimpan arsip. Kalau nggak didengar,
Arsip itu keluar jadi insomnia, sakit punggung, gampang marah. Tapi kalau didengar, arsip itu bisa diproses. Jadi kalau tubuh kamu bereaksi berlebihan, jangan marah. Katakan, terima kasih udah ngelindungi aku, sekarang aku aman. Ulangi terus, tubuh kamu tuh butuh diyakinkan berulang kali bahwa masa lalu udah lewat. Tubuh juga bisa jadi kompas keputusan. Pernah nggak ada pilihan yang logis banget, tapi perut kamu tuh kencang, dada kamu sesek. Itu tubuh bilang enggak. Atau ada pilihan yang bikin kamu takut, tapi tubuh kamu berasa ringan, lega. Itu biasanya jalan yang selaras. Mulai sekarang, jangan cuma tanya, masuk akal nggak ya? Tapi juga tanya, apa yang tubuhku rasain saat aku mengambil pilihan ini? Semakin sering kamu latihan, semakin tajam intuisi tubuh kamu. Biar tubuh kamu nggak cuma didengerin pas lagi sakit, coba bikin ritual kecil. Setiap pagi sebelum buka HP, coba tarik nafas 3 kali. Tanya, apa kabar tubuhku hari ini? Ketika siang, coba berhenti 2 menit, putar bahu, minum air, rasakan kaki kamu menapak. Pas malam, coba pegang dada dan perut dan rasain. Hari ini tubuhku paling keras bekerja di bagian titik-titik-titik. Kalau konsisten, tubuh kamu bakal mulai percaya. Oke, akhirnya dia mau dengerin aku. Sebelum kita tutup, aku mau kasih kamu challenge. Besok pagi, sebelum buka HP, sebelum minum kopi, coba duduk sebentar. Tarik nafas. Pejamkan mata, tanyain ini ke tubuh kamu. Bagian mana yang paling ingin bicara sama aku hari ini? Tulis jawabannya di jurnal kamu. Dan kalau kamu mau, share di komentar. Aku pengen tahu pesan apa yang tubuh kamu kasih. Dan sekarang, mari kita bikin afirmasi bareng. Taruh tangan di dada, ucapin pelan-pelan. Aku dengar tubuhku. Aku hadir untukmu. Aku cukup. Aku aman. Diam sebentar, rasakan kata-kata itu. Ingat, tubuh kamu adalah sahabat terbaikmu. Dari kamu bayi sampai nanti akhir hidup kamu, dia nggak akan pernah ninggalin kamu. Pertanyaannya, mau nggak kamu mulai dengerin dia hari ini? Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share. Karena banyak orang di luar sana, tubuhnya udah lama teriak, tapi nggak pernah didengar. Aku akan tutup dengan 1 menit hening. Tarik nafas, hembus pelan. Dengerin tubuh kamu, dia udah menunggu terlalu lama. Terima kasih udah hadir. Sampai ketemu di video berikutnya.